Mari kita membaca lagi di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, LAI memberi judul perikop beberapa nasihat, dan ini memang perkataan-perkataan Tuhan Yesus berkenaan dengan penyesatan. Tetapi tidak hanya dia berbicara tentang penyesatan, kalau kita melihat ayat yang ketiga, Yesus juga berbicara mengenai dosa dalam hubungan antar pribadi. Mungkin secara lebih singkat kita sebut saja sebagai dosa relasional. Kita tahu bahwa salah satu tanda seseorang memiliki iman yang sehat, kalau secara rasional dia hidup di dalam kasih seorang akan yang lain. Tetapi Yesus di sini memperingatkan para murid, bahkan saudara dan saya, untuk berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam dosa hubungan antara pribadi yang di dalamnya termasuk penyesatan. Itu dosa relasional. Dan kita bersyukur di ayat yang keempat dan di ayat yang ketiga kita didorong untuk berjaga-jaga dan supaya kita menyelesaikan kalau sekiranya kita menghadapi dosa relasional ini. Jadi sekali lagi nasihat Tuhan Yesus bagi kita sekalian bahwa kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam dosa hubungan antara pribadi. Dan kalau seandainya saat ini ada ketegangan dalam hubungan antara pribadi kita dengan orang lain, kita harus dengan segera menyelesaikannya secara benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini nasihat yang penting bagi kita yang Tuhan berikan kepada para murid dan juga orang-orang percaya pada masa sekarang ini. Ada beberapa pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, perhatikan, berjaga-jagalah, ya. Berjaga-jagalah agar tidak ada atau kita tidak jatuh dalam dosa relasional. Jangan sampai kita mengalami konflik yang membawa dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata penyesatan yang ditulis dalam teks ini itu berasal dari kata Yunani skandalon. Ya, skandalon. Nah, kata skandalon ini memiliki arti stumbling block atau batu sandungan. Jadi jangan kita jatuh dalam dosa menjadi batu sandungan seperti itu. Tidak jarang kita tersandung karena orang lain, atau mungkin saya menjadi batu sandungan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada yang merasa seperti itu, kita harus segera menyelesaikannya. Amin. Kemudian obstacle. Saudara, ini adalah semacam kendala, ada masalah ya. Ada kendala, ada masalah, ada persoalan yang menyebabkan seseorang itu hidup di dalam dosa. Atau juga diartikan sebagai offense, halangan, rintangan yang membuat seseorang tidak dapat hidup dalam kebenaran. Ini dosa relasional.
Ini adalah sesuatu hal yang menyebabkan kita berbuat dosa. Itu yang dimaksud dengan penyesatan, skandalon. Hal-hal yang menyebabkan kita berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyesatan itu berarti perilaku, baik itu perbuatan atau perkataan kita yang membuat orang lain, orang Kristen lain dalam konteks ini yang lemah imannya, itu jatuh di dalam dosa. Nah, jangan sampai kita jatuh dalam dosa yang seperti itu. Karena perkataan kita, karena tindakan kita, kita membuat orang Kristen lain atau sesama saudara seiman kita yang mungkin lebih lemah imannya itu berbuat dosa. Jangan sampai kita melakukan penyesatan. Amin. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita menjadi penghalang sehingga orang lain tidak hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita menjadi masalah bagi orang lain gitu kan. Bapak Ibu bisa membaca dalam Roma pasal 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Ini perlu diperhatikan. Roma pasal 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai saya apalagi sebagai pendeta ini membuat jemaat tersandung sehingga berbuat dosa. Siapapun kita, berjaga-jagalah kata Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menyesatkan, menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga orang yang lebih lemah imannya itu hidup dalam dosa. Kemudian itu juga bisa berarti pengajaran palsu ya. Pengajaran sesat. Saudara sekarang ini waduh, media sosial ini memang memungkinkan kita untuk menyampaikan banyak pemikiran. Tapi hati-hati, pastikan dulu bahwa pemikiran kita, ajaran kita benar. Kalau tidak, saudara, kita juga bisa menyesatkan. Ini bahaya. Ini bahaya. Harus hati-hati. Apalagi saya lihat kemarin saya besuk di rumah sakit itu, ada seorang bapak sambil menunggu mungkin saudaranya di ruang ICU, namanya TikTokan itu dari saya datang sampai saya pulang itu nggak selesai, saudara. Di situ saya mulai jam 6 sampai jam setengah 8. Waduh, 1,5 jam. Kadang kita juga begitu kan? Halo? Halo? Saya kok didiemin sih? Saudara, coba Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, perhatikan ini, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Bapak Ibu, saya seringkali mungkin dikatakan kok tegas sekali ya soal pengajaran, kok komitmen sekali ya dengan pengajaran. Itu bukan saya, saudara, ini Tuhan Yesus. Ini Alkitab. Memang saya seringkali katakan orang yang tegas terhadap pengajaran seringkali dibilang tidak toleran. Memang yang toleran, yang disebut anak yang manis, yang enggak toleran, yang tegas terhadap prinsip kebenaran dianggap tidak toleran, dianggap tidak ada kasih sayang. Padahal kalau Yesus menegur dengan keras itu artinya dia sayang. Amin. Amin. Makanya anak yang manis itu toleran, katanya gitu. Toleran. Oh salah ya? Toleran anak yang manis. Oh soleram ya.
Saudara, jangan berpikir bahwa kalau kita keras, kita tegas terhadap kebenaran, lalu kita nggak manis. Berarti Tuhan Yesus bukan Tuhan yang manis kalau gitu. Dia berkata, berjaga-jagalah, waspadalah, begitu ya. Jadi jangan sampai kita menempatkan batu sandungan sehingga orang lain terjatuh di dalam dosa. Baik melalui tindakan kita, baik melalui perkataan kita, maupun ajaran kita yang salah. Sehingga tanpa disadari orang-orang yang lemah imannya ini hidup di dalam dosa atau menyimpang dari kebenaran yang telah selama ini dia anut. Bapak Ibu, Tuhan menjaga setiap orang percaya dari penyesatan, dari dosa relasional. Amin. Perhatikan kata-kata yang Yesus katakan ya. Dia menulis seperti ini. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Siapa orang-orang yang lemah ini, Bapak Ibu? Harus mundur ke Lukas pasal yang ke-15 ayat 1, yaitu orang-orang berdosa, yaitu orang-orang pemungut cukai yang datang kepada Yesus. Orang-orang yang baru, orang-orang yang masih lemah imannya, dan orang-orang Farisi seringkali menjadi stumbling block bagi mereka. Menjadi penghalang bagi mereka untuk datang kepada Yesus. Mereka sudah datang percaya Yesus tetapi disesatkan oleh perilaku orang-orang Farisi. Mereka disesatkan oleh perkataan orang-orang Farisi. Maka Yesus berkata, berjaga-jagalah. Ya, berjagalah. Jagalah dirimu. Kata firman Tuhan, saudara. Jadi kata-kata salah satu dari orang-orang yang lemah ini menunjukkan kepedulian Tuhan. Memang setiap orang itu, saudara, punya tanggung jawab untuk memelihara imannya sendiri. Saya bertanggung jawab atas iman saya sendiri. Bapak Ibu juga demikian. Tetapi Yesus juga menunjukkan bahwa kita yang lebih dewasa rohani, kita juga bertanggung jawab atas sesama orang percaya, sesama jemaat yang mungkin imannya masih lemah. Amin, Bapak Ibu. Kita sering kali melihat dari sikap, dari perkataan, dari kehidupan dan lain sebagainya, orang-orang itu lebih lemah imannya. Nah, tidak hanya orang itu bertanggung jawab atas imannya sendiri, tetapi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai yang lebih dewasa rohani, kita bertanggung jawab atas iman mereka. Jangan justru kita malah meninggalkan, itu masalahnya dia, bukan urusanku. Termasuk soal anak-anak kecil, bukan urusanku, ada bapaknya, ada ibunya, kan begitu. Kita bertanggung jawab, saudara. Nah, makanya penting bagi kita untuk menjaga diri kita. Nah, kita perlu menjaga diri kita dari penyesatan atau dari dosa relasional. Karena apa, saudara? Semua kita rentan terhadap konflik. Kita ini rentan terhadap dosa kepada sesama kita. Saya ini juga rentan. Kalau saya telah menjadi batu sandungan, tolong beritahu saya. Amin, Bapak Ibu. Cuma 3. Amin. Nah, hampir semua. Amin. Terima kasih sudah semua. Haleluya. Jadi kalau ada teman-teman pemain musik yang jadi batu sandungan bagi saudara, tolong diingatkan. Atau mungkin penerima tamu sempat menjadi batu sandungan, kan begitu. Mungkin kita pakai masker juga jadi batu sandungan, tapi enggak juga ya. Ada orang yang bilang yang lain udah enggak pakai masker, kenapa kita pakai masker? Wah. Tapi memang kadang, saudara ya, Yesus itu disalahpahami. Dia melakukan yang baik tetapi dianggap itu menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Tapi batu sandungan di sini yang dimaksud adalah dalam hal yang jelek, dalam hal yang negatif, dalam hal keberdosaan, dalam hal bertentangan dengan firman Allah. Nah, kita ini rentan. Perhatikan kata Tuhan Yesus.
dia berkata tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya apa? Kita semua rentan. Tidak mungkin kita nggak akan mengalami konflik. Tidak mungkin saya akan selalu dapat menyenangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mungkin saya tidak akan pernah menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai manusia berdosa dan hidup di dunia yang berdosa ini, pasti ada di titik tertentu saya menyakiti hati, saya menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, atau saya melakukan kesalahan yang lain. Jangankan dengan Bapak Ibu Saudara, istri saya saja seringkali juga tersinggung sama saya. Tidak tunggu 15 tahun yang lalu, kemarin juga tersinggung kan begitu. Dia juga tersinggung sama saya di mimpi juga kadang-kadang. Mimpi dia jatuh, nggak saya tolong. Kamu kok nggak sayang be aku, Pak? Mimpi ngawur kok. Mimpi aja bisa jadi tersinggung, apalagi fakta, saudara. Nggak mungkin. Kita ini hidup sebagai orang berdosa, kita masih hidup di dalam daging, masih bergumul, dunia kita berdosa, pastilah saudara, ada di titik tertentu kita akan melakukan kesalahan kepada sesama kita. Itu sebabnya saudara, jangan kita tinggal diam begitu saja. Mari kita berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan relasional yang kita hadapi. Jangan kita mendiamkannya. Amin. Keberdosaan selalu saja membawa kita kepada konflik, membawa kita kepada hal-hal yang menyinggung dan lain sebagainya. Perhatikan saja, sejak mulai Adam dan Hawa. Adam, dia membela dirinya, menyalahkan istrinya, bahkan menyalahkan Tuhan, kenapa engkau kasih Hawa sama saya yang menyebabkan saya berdosa. Dan terus seperti itu Kain, kemudian pasal yang ke-6, kejahatan semakin bertambah dan sampai sekarang saudara, dunia sekarang ini. Perang di Ukraina, konflik di mana-mana. Kita semua rentan. Makanya Paulus mengatakan, hati-hati waspada terhadap orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan iman kita, yang mendatangkan perpecahan. Itu harus kita makanya jaga diri kita masing-masing. Apa maksudnya kita disuruh jagalah dirimu? Artinya apa? Pertama-tama mulai dari diri kita dulu. Kita mesti melihat ke dalam diri kita dulu. Dalam Matius pasal 7 ayat 3 sampai yang kelima. Pertama-tama, saudara keluarkan dulu balok dari matamu, baru kita bisa menolong orang lain untuk mengeluarkan selumbar di matanya. Mari kita menjadi benar dulu. Kita baik dulu. Kita paham dulu, kita ngerti dulu, baru kita bisa menolong orang lain untuk benar. Bisa menolong orang lain untuk ngerti. Bisa menolong orang lain untuk paham. Dan itu kehendak Tuhan. Jadi kalau ada konflik, pertama-tama, Tuhan, apa salah saya? Apa dosa saya? Bukan langsung, ini salah dia, itu salah mereka. Oh enggak. Tuhan, apa salah saya? Tuhan, apa yang perlu saya ketahui? Dosa apa yang saya lakukan sehingga kami ada konflik? Tuhan, tolong saya. Kalau mungkin Bapak Ibu menemukan bahwa Bapak Ibu sedikit bersalah, maka dengan murah hati katakan, Tuhan ampuni saya, karena kita seringkali salah menilai diri kita sendiri. Mari kita berjaga-jaga, mulai dari diri kita. Sebab kita rentan. Tidak mungkin, kata Tuhan Yesus, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa pada saudara kita. Tidak mungkin saudara kita tidak berbuat dosa kepada kita. Jadi kalau ada konflik, itu wajar. Tidak usah terlalu stres, tapi segera diselesaikan dengan cara yang seperti nanti diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Nah, kenapa kita harus berjaga-jaga terhadap dosa relasional? Karena Yesus memandang sangat serius masalah dosa ini. Yesus tidak main-main dengan masalah dosa ini.
Perhatikan ayat yang kedua. Adalah lebih baik baginya, bagi penyesat, ya, jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkannya ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saudara, kalau ini bukan dosa yang serius, tidak mungkin Tuhan mengatakan lebih baik penyesat diikat lehernya dengan batu kilangan yang sangat berat dan dibuang ke laut. Ini dosa yang sangat-sangat serius. Nah, kalau Tuhan memandang penyesatan ini serius, kalau Tuhan memandang dosa kepada orang lain itu serius, maka kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Amin. Kadang saya jadi pendeta tuh sensitif, saudara ya. Kalau lama enggak lihat jemaat enggak datang, apa ya salahku ya? Kadang sebenarnya tidak boleh juga seperti itu. Apa tersinggung ya dengan khotbahku? Apa tersinggung ya dengan sikapku? Apa tersinggung ya? Kadang saya diskusi sama istri, ada apa ya? Kemana ya? Di mana ya orang ini? Saya sudah pas lihat, lega gitu. Saya ini pernah di WA, saudara. Saya nggak baca sampai 1 bulan. Aduh, kalau mau cerita panjang, waktunya tinggal sedikit. Jadi kalau saya di WA nggak jawab, tolong ditelepon. Amin. Ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ditelepon nggak ngangkat, telepon istri saya. Lebih parah dia. Paling nggak suka ngangkat telepon. Atau telepon pengerja yang di rumah. Lebih parah lagi dari istri saya. Saya sampai jengkel kalau mereka ditelepon. Istri saya kalau ngomong, banting aja itu HP. Datanglah ke rumah, wong deket cuma di Kebon Sari situ, saudara. Biar tidak ada konflik gitu kan. Dan kita bukan bermaksud tidak membaca ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat HP saya, yang namanya 1 hari itu sampai baca itu 2 jam itu, ngurusi jawab WA 2 jam. Tapi jangan tidak WA saya loh ya. Gara-gara Om Doni sibuk, jangan. Itu sudah konsekuensi tanggung jawab. Ya, kadang kemarin kayak waktu Papa Ibu Bintang meninggal, saya nggak bisa langsung hadir karena saya masih ada di luar kota. Waktu datang di Jember, 1 minggu itu penuh. Akhirnya muncul hari Sabtu seperti itu, kami baru bisa ngobrol, baru bisa datang. Kalau mungkin ada sesuatu yang penting, ya diingatkan saya, diajaklah saya, kan begitu. Kita juga harus melakukan hal yang sama untuk seperti itu. Karena nggak mungkin kita nggak bersalah itu, saudara. Tapi tidak berarti kalau orang Kristen menyebabkan orang lain tersandung, lalu dia kehilangan keselamatan mereka. Tidak, kalau seperti itu caranya, nggak ada orang yang selamat, saudara. Nggak ada orang yang selamat. Karena semua orang pasti di satu titik tertentu akan menyinggung orang lain. Daud melakukan dosa relasional, mengambil istri orang, membunuh suaminya dengan cara yang kejam. Petrus dia munafik, sehingga membuat orang lain jatuh dalam dosa yang sama. Tapi puji syukur, Daud bertobat, Petrus bertobat. Yang penting bertobat. Amin Bapak Ibu. Memperbaiki hidup, memperbaiki kesalahan, mengusahakan yang terbaik. Kalau ada kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kita, perbaiki. Kalau pengajaran kita salah, ralat saudara, jangan malu meralat. Oh, saya telah keliru. Dan itu menjadi kehendak Tuhan yang luar biasa. Jadi Yesus mengatakan, lebih baik ikat batu kilangan buang ke laut. Ini selain menunjukkan keseriusannya, seharusnya itu membuat kita juga takut. Amin Bapak Ibu. Takut. Jangan sampai saya berdosa kepada orang lain dan membuat orang lain hidup di dalam dosa. Takut karena itu masalah yang serius. Jangan sampai saya menyesatkan. Makanya jangan enteng kalau kita ditanya oleh saudara seiman kita tentang
tentang sesuatu hal lalu kita asal menjawab, gak popo, hati-hati saudara. Atau kita berkata aku rapopo, kalau Yesus popo berarti popo saudara. Itu harus menjadi perhatian kita. Kita harus takut, harus serius karena waduh batu kilangan nih. Berarti itu sesuatu yang penting. Dan tidak hanya itu, di ayat yang lain dikatakan kalau kita masih ada dosa relasional dengan orang lain, doa kita bisa terhalang. Jadi kenapa sih seringkali sudah doa, tapi kenapa kok Tuhan tidak mendengar? Mungkin kita masih punya dosa hubungan dengan orang lain. Kita punya dosa relasional ini. Makanya kalau kita mau mempersembahkan sesuatu lalu teringat ada masalah dengan orang lain, tinggalkan dulu persembahanmu daripada sia-sia, selesaikan dulu masalahmu dan kembali lagi menyerahkan persembahan itu. Bahkan kalau suami tidak bijaksana hidup dengan istrinya, doanya akan terhalang. Dengan kata lain, kalau mau ibadah kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, berjaga-jaga dan selesaikan kalau ada dosa relasional di antara kita. Amin, Bapak Ibu, itu penting. Hal yang kedua adalah saudara, mari kita menghadapi setiap masalah relasional itu dengan cara yang benar. Ada 3 hal yang Tuhan katakan di sini. Tegur, bertobat, ampuni. Tegur, bertobat, ampuni. Ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia bertobat, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi ada 3 hal, tegur, menyesal atau bertobat, dan ampuni. Ini yang harus kita pegang untuk menyelesaikan dosa relasional. Tegur, bertobat, ampuni. Tegur, bertobat, ampuni. Nah saudara, Yesus mengatakan jika ada seorang yang berdosa kepadamu atau kepada orang lain atau melakukan dosa-dosa yang lain, tegurlah dia. Saudara, saya yakin kita semua punya pengalaman yang sama. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, kita paling enggan untuk menegur. Saya juga mempunyai perasaan seperti itu. Sulit untuk menegur. Sulit sekali. Dan ini bukan cara yang benar. Kita harus benar-benar mau menegur. Kalau ada masalah seringkali kita segera, sudah kita keluar aja lah. Udah kita pindah aja. Udah kita kabur aja. Atau kita cerita ke orang lain supaya orang lain yang negor. Supaya orang lain yang menasihati. Tapi kita nggak mau ngomong sendiri. Saudara, kita kalau mau benar-benar mentaati firman Tuhan ini, kita nggak boleh pengecut. Saya kemarin habis khotbah di pemberkatan nikah, saya ke belakang nggak tahu mungkin nyak sampai sama Cik Meling sempat ngobrol-ngobrol apa gitu. Lalu saya datang, kon wani ngomong sama Om Doni. Wani nyak, wah kudu wani negor, tapi nggak tahu wani apa, aku nggak tahu saudara. Kon wani ngomong sama Om Doni. Ya wani nyak Pak Doni ya. Saudara, berani nggak negor saya kalau saya salah? Saya harap berani. Amin. Jangan kalau wes gak usah ditemoni, wes lunga ae, pergi ae. Kalau begitu saudara, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Memang menegur tidak menyenangkan. Kalau kita berpikir menegur itu menyenangkan, wah kita bisa salah menegur orang. Karena menegur tidak menyenangkan, kita harus hati-hati gimana caranya supaya orang bisa mengerti. Dan menegur itu artinya bukan untuk melampiaskan kemarahan kita supaya wis lega aku wis tak omeli, wis tak tegur, wis tak amarai. Bukan, tapi menegur itu tujuannya supaya orang bertobat. Menegur tujuannya supaya orang bertobat, bukan untuk memuaskan ego kita. Wis lega aku, marun ditinggal. Menegur artinya kita punya tujuan baik. Supaya pendetaku lebih baik lagi. Supaya saudara seimanku lebih baik lagi.
tegur saja, tapi dengan kasih, dengan kelemah lembutan. Tapi tidak berarti bahwa setiap masalah lalu kita negor. Saudara, ada masalah-masalah tertentu yang kita harus itu bersikap lemah lembut ya. Kadang istri saya bilang, kamu itu kok gitu ya, kok dibiarkan. Saudara, saya mempunyai ukuran-ukuran tertentu ya. Kadang kita harus menerima keadaan orang apa adanya. Karena dosa itu, kasih itu menutupi sekali banyak dosa. Tapi ada masalah-masalah tertentu yang harus kita tegur. Saat dosa orang itu merugikan dirinya. Wah, itu harus itu. Saat dosa orang itu merugikan orang lain. Saat dosa orang merugikan hubungan kita dengan orang lainnya lagi. Gosip, fitnah. Kadang suami istri jadi berantem gara-gara fitnah. Len, bojomu mlaku mbek wong wedok. Padahal KKI dhewe, saudara. Lek ndak tahu ya jangan gitu lah begitu. Kakak saya itu umurnya jauh dari saya tapi cantik masih. Jadi kalau saya gandengan sama kakak saya biasa itu dianggap selingkuhan. Kalau orang itu melakukan dosa itu berulang, harus ditegur itu. Tapi tidak semua terus ditegur gitu ya. Ya kita harus memang bijak lah bagaimana caranya. Karena ini demi keselamatan kita bersama. Dan sekali lagi tujuan dari teguran adalah pertobatan. Bukan memuaskan ego kita. Bukan sekedar yang penting aku sudah ngomong, selesai. Sudah lega. Bukan. Tapi kita menegur tidak cukup satu kali. Kadang mengingatkan. Menegur itu tidak harus dengan keras tapi dengan lembut. Ada kalanya saya juga tidak lembut, saudara. Orang kalau lihat saya selalu protes gini. Lek ndelok papa kabeh Pak Doni sabar ya, lek kadung terlalu ya ada ngamuke, saudara ya. Cuman ya mungkin karena bisa mengendalikan diri. Ada waktunya saya marah beneran, saudara. Marah beneran. Kalau itu sudah dampaknya membuat orang lain berdosa, dampaknya memecah hubungan, dampaknya merusak keharmonisan, saya bisa sangat keras sekali. Tapi memang susah ya, untuk tidak mencampur teguran yang benar dengan keberdosaan. Ini hal yang susah, makanya Alkitab berkata, kemarahan manusia itu seringkali enggak mendatangkan kebaikan. Makanya cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Kita harus menuntun orang kepada pertobatan. Coba Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Sayang rasanya kalau tidak dibaca ayat ini. Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi kalau kita mau menegur, memimpin orang, ingat kita harus membangun kerohanian kita dulu. Karena dikatakan yang boleh menegur adalah kamu yang rohani. Ya tidak berarti harus sudah benar-benar derajat tinggi, enggak. Tapi yang penting kita ngerti bahwa posisi kita benar, posisi kita baik. Kita harus punya roh kelemah lembutan. Dan kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kadang kita menegur karena kita tidak rohani, direspon balik yang kurang baik, akhirnya cekcok sudah. Akhirnya malah lebih besar masalahnya. Jadi kalau menegur seseorang, kita butuh berdoa, Tuhan kuatkan, Tuhan motif saya harus benar, Tuhan tolong saya, apa yang harus saya katakan. Dan itu menjadi sesuatu yang penting. Amin Bapak Ibu. Dan tanggapan dari teguran
tanggapan dari pertobatan itu haruslah pengampunan. Nah, ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Bapak Ibu, Yesus berkata seperti ini. Ya, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saudara, tidak berarti kalau orang bersalah yang ke-8 tidak diampuni, bukan. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah bahwa pengampunan itu harus diberikan setiap orang bertobat. Sekalipun mungkin kalau berulang-ulang kita meragukan motivasi pertobatannya. Tetapi tetap seperti Tuhan Yesus, ketika orang menyesal, dia harus diampuni. Kita harus kaya dalam pengampunan. Amin, Bapak Ibu. Kita harus kaya dalam pengampunan. Bahkan jika ada orang yang bertobat, melakukan lagi, bertobat, apapun motifnya, kalau orang datang menyesal, kita harus berkata, aku mengampuni engkau. Pengampunan itu adalah keputusan, bukan perasaan. Pengampunan akan menggugurkan masalah. Bahkan kalau masalah itu sudah masuk di pengadilan sekalipun, kalau terjadi rekonsiliasi, pengampunan, masalah itu batal demi hukum. Masalah itu gugur, saudara. Itu sebabnya kalau kita ngomong, aku memaafkan kamu, tapi aku gak mau ketemu kamu lagi, itu bukan pengampunan. Itu bukan pengampunan. Pengampunan itu selalu mendatangkan rekonsiliasi. Kalau sudah mengampuni, ya masalah gugur sudah. Ketemu ya seperti biasa, ngobrol seperti biasa. Bukan, ya wis, aku maafkan kamu kali ini, tapi jangan injak rumahku ya. Wah, itu bukan mengampuni. Pengampunan selalu memulihkan hubungan yang retak. Makanya pengampunan adalah satu-satunya cara untuk kita memulihkan hubungan apa saja. Namun demikian, Bapak Ibu, sekalipun pengampunan harus segera diberikan ketika orang itu bertobat, tapi kepercayaan itu butuh waktu. Amin. Kalau Bapak Ibu mempunyai pegawai, kemudian dia melakukan pelanggaran, Bapak Ibu bisa mengampuni. Tetapi langsung mempercayakan kembali pekerjaan itu secara penuh, itu tidak bijaksana. Itu butuh waktu. Seiring dengan pertobatan semakin lama. Lihat, Daud saja terima konsekuensi yang besar dari Tuhan. Supaya apa? Supaya orang melihat keseriusan masalah itu. Lalu ada orang yang bertanya, lalu bagaimana kalau orang itu tidak bertobat atau pertobatannya palsu, hanya pura-pura minta maaf tetapi tidak mau berubah? Bapak Ibu, kita harus mengampuni seperti Yesus telah mengampuni kita. Amin. Amin. Harus dibaca ini, Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya mau menyampaikan secara singkat bahwa Yesus itu mengampuni kita, memutuskan untuk mengampuni kita sekalipun sebelum kita bertobat. Saya sudah sampaikan itu di 1 Yohanes pasal 2, Bapak bisa lihat lagi sedikit. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi bukan ketika kamu mengaku baru ada pengampunan. Enggak, tetapi ketika kita berdosa, kita punya pengantara, ada pengampunan. Dan Yesus memutuskan itu dengan kasih sayang, dan dia menuntun orang yang berdosa ini untuk sampai pada pertobatan.
Dan ketika dia bertobat, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika orang itu mengaku dosanya, maka Allah akan mengampuni dia dan menyucikan dia dari segala kejahatan. Artinya apa? Kalau orang bersalah sama kita, putuskan kita sudah mengampuninya, bahkan sebelum dia menyesal dan bertobat. Amin. Lepaskan pengampunan. Sebelum dia sadar kesalahannya, ampuni. Ampuni. Dan dengan kasih sayang, mari kita menegur, menasehati, supaya dia bertobat. Dan kalau dia bertobat, peluk dia, ampuni dia. Jadi kalau saya buat salah, sebelum saya mengakui kesalahan saya pun, ampuni saudara. Demikian sebaliknya. Tapi sambil dengan kasih sayang, kita menuntun orang untuk sadar. Dan ketika dia menyesal, pengampunan itu harus segera diberikan. Amin. Amin. Mengapa kita harus berjaga-jaga terhadap dosa relasional? Kenapa kita harus segera menyelesaikan dengan cara yang benar? Sebab Yesus memandang itu serius. Itu penting untuk kita, supaya kita benar-benar memiliki hubungan yang harmonis untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita berdiri.